Halo, selamat sore semuanya. Video ini direkod waktu sore hari. Ini hari yang spesial sekali. Saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan orang hebat di sebelah saya. Ini adalah salah satu bagian tugas dari saya sebagai calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Pak Agumananto dari SMP Ignas Susah Mutia di Karawang. Menindaklanjuti dari rencana modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan, di mana di sebelah saya ada Bu Francisca Trisari Asmara selaku kepala sekolah di sekolah kami. Nah, sini Bu Francisca akan mencoba memberikan gambaran ketika momen-momen bagaimana mengambil keputusan. Nah, mungkin Bu Francisca bisa memperkenalkan diri. Terima kasih. Salam kenal dari saya, Ibu Francisca Trisari Asmara. Tahun ini saya dipercaya menjadi kepala sekolah di SMP Ignas Susah Mutia di Karawang. Ini adalah tahun ke-6 saya menjabat menjadi kepala sekolah, dan saya bangga menjadi bagian dari perubahan yang dilakukan oleh Pak Agus sebagai CIP. Ya, terima kasih Bu Siska. Saya sudah mendengar juga Bu Siska sudah 6 tahun Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Tentunya bukan hal yang mudah, banyak suka duka yang dialami, apalagi pergantian kurikulum juga beliau sangat merasakan. Nah, di sini mungkin saya akan menanyakan beberapa hal mengenai kepada Bu Siska, terutama tentang momen-momen bagaimana mengambil keputusan. Yang pertama mungkin adalah hubungannya bagaimana itu mengidentifikasi ini masalah ini gimana sih, kasus ini harus gimana cara mengatasinya, ini tentang moralitas atau tentang etika yang berlaku dalam sekolah mungkin. Nah, langkah-langkah itu seperti apa sih yang Bu Siska lakukan? Ya, terima kasih Pak. Kalau namanya kepala sekolah itu pasti tidak pernah lepas dari persoalan masalah-masalah yang datang setiap hari ya. Dan pada saat kita menghadapi masalah, saya khususnya dalam hal ini menghadapi persoalan-persoalan, melihat dulu konteksnya masalah ini berkaitannya dengan apa? Apakah kaitannya dengan aturan, tata tertib, atau seperti tadi Pak katakan ini kaitannya dengan soal moralitas, gitu ya. Nah, kalau kaitannya dengan dipisahkan dulu. Kalau yang terkait dengan soal aturan, yang misalkan tindakan-tindakan indisipliner dari siswa atau dari guru karyawan, maka yang saya lakukan selalu pertama saya lakukan adalah saya melihat dulu aturannya seperti apa, aturan berbicara apa, dan dibenturkan dengan kejadian yang sudah terjadi. Nah, kalau dalam aturan tata tertib itu sudah diatur, maka kita sesuaikan dengan apa yang sudah diatur, ya, karena aturan itu kan dibuat untuk lebih membuat sistem di dalam organisasi itu berjalan lancar. Nah, kemudian kalau dalam aturan itu kadang-kadang juga tegas gitu ya, aturan tegas. Seperti contohnya kalau misalkan guru melakukan langsung dilakukan peringatan, misalkan surat peringatan lisan atau yang tertulis, maka saya sebisa mungkin lebih memilihnya aturan itu tetap dijalankan, tapi saya lalui dulu dengan saya ajak ngobrol gurunya gitu ya. Jadi saya ajak ngobrol, kenapa Bapak sering terlambat, kenapa Ibu melakukan pelanggaran seperti ini. Saya lebih gali dulu gurunya supaya saya lebih tahu latar belakang guru itu melakukan kesalahan. Baru tahap berikutnya setelah itu kalau memang kesalahan yang sama selalu dilakukan, baru aturan itu saya terapkan. Nah, kalau bicara soal moralitas tadi selalu sampaikan ya, kita kembali lagi melihat masalah ini, siapa sih pihak-pihak yang terkait dalam masalah tersebut gitu ya. Apakah anak ini terkait dengan sesama anak dengan anak dengan orang tua, atau mungkin dengan pihak lain. Maka pihak-pihak yang terkait itu saya coba untuk ajak komunikasi gitu ya dengan gurunya. Pertama wali kelas saya ajak ngobrol, ini masalahnya kenapa. Nanti guru sudah berikan data, kemudian saya ajak ngobrol lagi dengan dari BK-nya seperti apa. Lalu kalau sudah kita punya data, kita rangkul orang tua, kita ajak ngobrol orang tua. Ini ada masalah seperti ini dari sisi orang tua, apakah orang tua paham atau tidak gitu ya. Baru setelah itu, setelah pihak-pihak yang kita ajak komunikasi sudah kita kumpulkan, data sudah kita dapat, baru di situ kita bisa mengambil sebuah decision atau keputusan. Itu Pak. Nah, kalau kaitannya lebih persoalan lebih ruang lingkupnya lebih luas, ya berarti saya sebagai pimpinan di sini masih punya tanggung jawabnya ke atasan, itu ke pihak yayasan ya Pak. Maka saya selalu koordinasinya dengan pihak yayasan, yaitu dalam hal ini dengan kami. Kalau masalah seperti ini seperti apa gitu ya. Di samping itu kemudian juga dengan pengawas terkait, karena bagaimanapun juga keberadaan sekolah kita menjadi bagian dari tanggung jawab dari pengawas pendidikan. Maka itu juga saya ajak untuk berdiskusi
Demikian juga yang namanya kalau di yayasan kita ada namanya pastor pembina. Karena kita sekolah Katolik ada pastor pembina. Di situ pastor pembina juga akan memberikan masukan. Saya minta untuk memberikan masukan. Nah, sehingga dari 3 sumber ini kemudian dari masuk mengidentifikasi persoalan tadi, baru kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Selama ini langkah yang saya lakukan seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi saya akan menyimpulkan sedikit bahwa bisnis ini memang mengutamakan komunikasi, Bu ya. Ya, dan tidak serta-merta semua harus langsung ke atas, tapi ada tahap-tahap yang dilalui dari PK, koordinasi dengan guru-guru sehingga keputusan itu benar-benar matang, Bu ya. betul. Nah, sini Bu Siska juga sudah menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Bu Siska sebagai seorang pemimpin. Sebelum ke situ, terima kasih Bu Siska ya, tadi saya mendengar memang banyak sekali hal yang sudah dilakukan Bu Siska, koordinasi dengan banyak pihak situ yang terkait, dan sudah menjelaskan ke saya mungkin ya bagaimana step by stepnya, langkah-langkah yang diambil. Nah, selanjutnya mungkin ini Bu yang sering kita hadapi adalah ketika momen keputusan itu kan tidak serta-merta semua menguntungkan semua pihak, Bu ya. Ya. Ada kalanya keputusan itu yang ya di sana nggak enak, di sini nggak enak, dan kadang semua baik maksudnya, tapi ada mana bisnis ini sebagai pemimpin harus memilih di antara 2 hal yang baik, mungkin 2 hal yang buruk itu. Nah, bagaimana nih bisa menyikapi hal tersebut? Iya, itu sering ya Pak, dilema banget ya menjadi seorang pimpinan itu adalah mengambil sebuah keputusan, karena sebuah keputusan itu pasti akan mengandung risiko, gitu ya. Keputusan apapun kita lakukan pasti akan mengambil risiko. Nah, dalam hal ini selalu yang menjadi bicara saya, kita mencoba untuk mengambil risiko yang paling kecil yang bisa kita lakukan, dan artinya yang pasti yang saya utamakan terlebih dahulu adalah kepentingan dari lembaga dan otomatis siswa itu juga, gitu ya. Nah, sebagai contoh kasus yang selama ini sudah pernah dialami, gitu ya, itu dilematis buat saya karena misalkan contoh yang belum lama, gitu ya, misalkan terkait dengan pada saat kita rapat kenaikan kelas, gitu ya, di bawah di mana guru-guru mengatakan bahwa secara nilai ini anak ini nggak bisa dinaikkan kurang dari KKM, banyak nilai kurang KKM. Tapi di sisi yang lain kita punya aturan, gitu ya, punya aturan dinas bahwa anak itu tidak ada yang namanya tinggal kelas, gitu. Nah, tentu saja ini dilematis, gitu ya, buat kita. Nah, buat saya khususnya. Nah, maka dalam hal ini saya untuk mencoba untuk melihat bahwa konteks masalahnya setiap anak itu punya potensi yang bisa kita gali. Maka jangan hanya melihat sebuah persoalan dari satu frame, gitu, dari satu sisi, gitu. Tapi kita mencoba untuk melihatnya lebih luas lagi dari sisi yang lain. Apakah seorang anak itu memang benar-benar tidak ada sesuatu yang potensi yang bisa dikembangkan? Jangan-jangan kita sebagai guru baru melihat satu sisi yang lainnya belum kita lihat. Kadang-kadang seperti itu, sehingga kita terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, itu sebabnya maka tugas saya adalah mengajak Bapak Ibu guru untuk melihat suatu persoalan dari sisi yang lain, agar lebih lebih komprehensif lah, gitu ya. Jadi nggak, kalau orang hanya ngejudge dari satu sisi, kita nggak melihat sisi yang lain, itu nggak adil. Maka faktor keadilan itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, di sini kembali lagi pada pertanyaan kamu tadi, bahwa pada akhirnya memang akan ada risiko yang harus kita alami dari sebuah keputusan, tapi itu adalah memang sebagian dari sebuah proses, yang harus kita lalui. Ada ya ibaratnya pil pahit yang harus kita telan, ya nggak apa-apa, tapi kesannya kita sembuh, gitu ya. Sama juga dengan sebuah proses, mungkin dari satu sisi kita akan dengan keputusan itu nanti akan ada di mana sering orang tua komplain, gitu ya, misalnya komplain dengan sekolah ini, kenapa nih sekolah ngambil keputusan ini, gitu ya. Tapi mungkin orang tua melihatnya hanya pada saat itu, tidak melihat secara jangka panjangnya. Tapi kita yang di sekolah yang lebih tahu proses-proses pembelajaran anak, proses kedepannya, ya risiko itu kita ambil, tapi kedepannya kita punya harapan bahwa itu menjadi lebih baik buat sekolah dan buat anak. Saya lihatnya Bu Siska mengilhami mungkin ya, semangat Gajah Dewantara bahwa anak itu pasti punya potensi, Bu ya. Iya. Tidak serta-merta semua bisa matematika, tapi ada hal yang lain perlu kita lihat yang kadang itu tidak terlihat di waktu di pelajarannya, Bu ya. Yang menarik sekali. Yang saya tanyakan kembali, mana yang paling efektif ketika memutuskan dengan misalnya diskusi dengan guru mungkin, terus melihat dari kemampuan anak itu sendiri,
cara yang mana sih yang paling Ibu lihat paling efektif ketika mengambil sebuah keputusan? Diskusi kah atau memang ada cara yang lain melihat itu sudah punya tahu potensi gambaran anaknya itu berikan gambaran ke guru-guru yang lain mungkin atau seperti apa Bu? Iya, beragam ya Pak Anu, karena tidak serta-merta kadang-kadang satu formula ini bisa tepat untuk memecahkan banyak persoalan. Jadi kita melihatnya kasus per kasus. Tapi saya melihatnya dari pengalaman yang sudah berjalan ini, komunikasi yang dibangun dengan tim guru itu jauh lebih efektif. Kenapa? Karena dengan kita melibatkan merangkul Bapak Ibu guru, melibatkan tim guru, itu satu sisi keuntungan yang saya dapat yaitu saya mendapatkan lebih banyak masukan. Kemudian yang kedua, resiko yang akan kita tanggung dari sebuah keputusan itu tidak saya tanggung sendiri, tapi itu menjadi adalah keputusan bersama, bukan keputusan Siska saya sebagai pribadi, tapi keputusan lembaga. Kemudian yang ketiga juga, seperti tadi saya bilang, kadang-kadang kepala sekolah atau kita itu kalau memikir suatu masalahnya, mungkin karena saking banyak ya Pak Agung yang persoalan kita hadapi setiap hari itu, kadang-kadang kita hanya terpaku di satu sisi itu, tapi di sisi yang lain mungkin tidak terlihat oleh saya sebagai kepala sekolah, tapi terlihat oleh Bapak Ibu guru sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru BK, sebagai wali kelas terlihat, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita ambil itu bisa lebih banyak, lebih dalam gitu melihat persoalan itu. Jadi menurut saya cara yang paling efektif adalah tetap komunikasi yang dibangun, tidak hanya dengan guru, juga dengan orang tua. Kadang-kadang nih Pak Agung, kita itu ada masalah kadang yang orang tua itu dengan cara formal gitu kadang-kadang nggak masuk Pak. Tapi secara informal, misalkan pas apa kita ajak ngobrol santai, orang tua kita berikan masukan-masukan itu malah kena gitu ya. Jadi kita melihatnya kasus per kasus dan kita bisa gunakan banyak strategi. Kita lihat dulu, oh ini tipikalnya modelnya orang tuanya ini atau masalah ini kayaknya bisa dipecahkan dengan caranya informal aja, ya sudah kita lakukan itu. Tapi ada kadang-kala ada masalah yang wah ini kalau kita tidak lakukan secara formal, tidak ini kayaknya nggak kena juga gitu. Nah, jadi itulah Pak, pandai-pandainya kita melihat situasinya. Tergantung sikonnya seperti apa, situasi yang kita hadapi. Tapi saya lihat sekali lagi memang komunikasi Bu ya, yang Bu Siska utamakan sebelum mengambil sebuah keputusan. Menarik sekali ini. Selanjutnya Bu Siska ya, ini tadi kan tentang keputusannya juga masih sama sih Bu ya. Saya ingin menanyakan bagaimana ketika sebuah keputusan itu ada kalanya kan ada yang langsung diselesaikan, ada yang enggak gitu ya. Dominan mana nih Bu Siska? Ada sebuah permasalahan, apakah itu langsung selesaikan atau nanti diskusi atau mungkin data yang lainnya? Mana yang sering Bu Siska utamakan? Iya. Ada masalah-masalah yang kadang-kadang saya harus mengambil keputusan dengan cepat, ya saya harus mengambil keputusan dengan cepat. Tapi ada kadang-kadang masalah yang memang kita masih punya waktu untuk mengumpulkan data-data, informasi dan berdiskusi dengan orang-orang yang tadi saya sampaikan di awal, kita ajak ngobrol gitu ya. Tapi seringnya kepala sekolah itu dihadapkan pada masalah yang cepat harus mengambil keputusan Pak. Itu yang kadang-kadang berat gitu ya. Karena dalam situasi yang cepat kita harus mengambil keputusan itu yang berat, dan itu yang lebih sering saya alami ya itu. Jadi kadang-kadang saya nggak diberi pilihan untuk ini waktunya masih cukup untuk saya koordinasi dulu dengan guru dan sebagainya seperti itu. Tapi minimal bahwa kita melihat persoalan itu, ini masalahnya masalah apa ini? Kalau terkait dengan yang tadi saya sampaikan soal moralitas, kemudian atau keselamatan lah ya, soal keselamatan siswa, emergensi ya itu. Nah itu kita harus cepat ngambil keputusan. Misalkan contohnya, ini ada anak pada saat guru-guru sudah pulang, sekolah sudah usai, seperti sore ini tiba-tiba ada anak yang terluka di sekolah, udah nggak ada siapa-siapa. Saya nggak mungkin kalau harus telepon bapak ibu guru, memanggil ke sekolah kan tidak mungkin. Maka di saat itu desisi saya harus segera diantar ke rumah sakit, harus ngambil keputusan untuk segera koordinasi dengan orang tuanya, telepon informasi dan sebagainya. Baru nanti ke belakangnya kita bisa, yang penting keselamatan anak ini harus kita utamakan dulu. Nah itu kan situasi di mana saya tidak harus mengambil keputusan dengan cepat. Tapi kalau kaitannya dengan tadi misalnya, idealnya memang saya harusnya memang
komunikasi dengan yang lain-lain gitu ya. Tapi kadang-kadang kita dalam situasi tertentu memang harus cepat mengambil keputusan. Yang penting terselamatkan dulu, nanti baru berikutnya tetap kita sesuai dengan harapan tadi ya. Kita tetap harus komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait, kita kemudian melakukan tindakan-tindakan sesudahnya. Tapi saya pertama harus selamatkan dulu untuk dalam keadaan emergensi ya Pak. Ya, tadi saya setuju dengan Siska ya. Melihat bahwa anak itu adalah hal yang utama Bu ya. Bagaimana menyelamatkan anak, bagaimana mengkondisikan anak itu hal yang utama. Kalau memang harus cepat ya cepat sesuai dengan situasi Bu ya. Tapi kalau caranya memang tetap sama, juga pengen ada sebuah diskusi dulu ya sebelum mengambil sebuah keputusan. Nah yang selanjutnya nih Bu, tentu banyak hal yang tadi walaupun juga sudah menyampaikan di awal ya. Mungkin saya pengen lebih jelas lagi, apa sih hal yang faktor-faktor apa yang mendukung Siska lebih mudah mengambil sebuah keputusan? Apalagi hubungan dengan dilema-dilema tadi, kebenaran dan kebenaran tadi. Ya, faktor-faktor yang memudahkan saya mengambil keputusan ya Pak. Tentu saja ini itu terbangun kalau yang pertama dari mindset atau paradigma seorang pimpinan itu sudah terbangun dulu, dalam artian bahwa setiap keputusan yang kita ambil itu harus yang pertama kita menjaga nama baik lembaga, kemudian yang kedua juga kita harus memikirkan keselamatan anak buah ya, dalam arti ya di sini siapa yang diberi tanggung jawab kepada saya itu anak-anak didik saya, bapak ibu guru, itu yang bisa utamakan, itu harus ditamakan terlebih dahulu. Nah hal-hal yang lain seperti contohnya risiko jabatan saya misalkan begitu, itu menurut saya adalah atau hal yang saya pakai pribadi itu menjadi hal yang sekian. Tapi yang harus saya utamakan kedepankan adalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang selain itu adalah yang lebih memudahkan kita mengambil keputusan itu sebetulnya kalau kita sudah punya data yang kuat buat kita, minimal kita sudah punya gambaran situasinya seperti apa, gitu ya. Nah, itu akan lebih memudahkan kita mengambil sebuah keputusan. Nah, selama ini hal yang sama sering terjadi saya alami itu kalau kita sudah kenal nih, ini ada masalah dengan satu anak tertentu, saya sudah kenal baik latar belakang orang tuanya, keluarganya sudah kenal, maka itu saya akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Artinya ini kayak kalau dengan pendekatan ini pasti nanti beres gitu ya. Tapi kalau saya sama sekali belum mengenal profil siswanya, gurunya seperti apa, saya belum kenal, masih blank, itu kita akan sulit menebak-nebak gitu Pak. Artinya resiko keputusan itu tidak menguntungkan atau resikonya yang tidak mengenakan itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita sudah mengenal dengan baik latar belakang masalahnya atau apa ya, lapangannya, kondisi lapangan, situasinya itu sudah kita tahu. Nah itu lebih memudahkan kita. Oh, berarti saya melihat di sini apa ya, ternyata kepala sekolah itu tidak hanya melihat apa siswa dari yang terjadi di luar Bu ya. Ternyata bisa sekali sebagai pemimpin juga melihat siswa dan latar belakangnya seperti apa, ya. Terus mungkin juga rekan guru mungkin Bu ya, ya. Ketika dengan rekan guru saya jamin juga lihat dari latar belakang guru atau anggota di sekolah kita sehingga lebih nyaman Bu ya misalnya. Dan saya sangat suka sekali ya, mungkin momen ini juga bisa membuat saya lebih paham bahwa seorang pemimpin itu juga banyak sekali resiko yang diambil. Itu yang menarik ya. Mungkin terakhir nih Bu, Bu ya, dengan pengalaman Ibu Siska dengan banyak sekali momen-momen yang mungkin tidak akan terlupakan ya, tidak mengambil keputusan tersebut, apa sih Bu yang bisa Ibu bagikan kepada saya ketika Ibu sudah menyelesaikan banyak keputusan yang Ibu ambil ini? Iya. Yang pembelajaran Ibu, pembelajarannya ya Pak ya. Ya, pembelajaran yang saya dapat itu adalah ternyata setelah saya membaca beberapa manajemen atau apa itu justru pengalaman yang sering kali kita hadapi, persoalan-persoalan seringnya kita mendapat masalah-masalah itu ternyata itu menempa diri saya untuk terus-menerus mendapatkan studi kasus, studi masalah gitu ya Pak ya. Dari situ saya belajar bahwa semakin diperkaya Pak, oh ternyata kalau masalah ini yang saya hadapi seperti ini. Kadang-kadang ya memang saya menyadari bahwa seperti dia sampaikan, satu keputusan tuh saya pernah melakukan satu keputusan salah. Saya pernah melakukan keputusan salah dan dari situ saya berefleksi, oh ternyata saya belajar. Karena kalau keputusan nggak bisa dihadapi atau diselesaikan dengan cara seperti
tapi itu sudah terjadi dan risiko yang saya hadapi ya artinya saya belajar banyak dari situ. Nah sehingga yang bisa saya sampaikan ke Pak Agung nanti sebagai calon-calon pimpinan di sekolah, di kelas, bahwa jangan pernah kita takut mengambil sebuah keputusan, karena keputusan itu pasti akan ada risiko. Tapi seorang pimpinan yang bisa mengambil keputusan yang bijak itu bisa terjadi kalau kita sering belajar dari proses pengalaman ya, betul, proses pengalaman mengalami banyak persoalan-persoalan. Jadi kadang-kadang kita ingin persoalan itu cepat-cepat berakhir, tapi kita nggak mau bersabar ya Pak dengan proses itu. Kadang-kadang kita terjebak cepat ambil keputusan, tapi dengan seringnya saya mendapatkan ternyata kita ada hal yang harus kita juga harus sabar untuk berproses di dalamnya seperti itu. Jadi kejelian kita, kepandaian kita melihat suatu masalah dan nanti itu akan membangun apa ya Pak, membangun semacam kalau saya naluri yang itu. Nanti Bapak akan terasah nalurinya kalau ada masalah seperti ini, seperti ini. Itu bisa karena nanti karena kita sering dibenturkan dengan masalah. Sudah punya banyak database-nya ya. Betul. Tinggal buka bagian mana dimunculkan kembali. Sebuah gambaran luar biasa bagi saya, Bu Siska ya. Terima kasih Bu Siska atas waktunya. Sharing-sharing yang luar biasa ini, jujur saya banyak sekali mendapatkan hal baru dari Bu Siska mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan. Ternyata Bu Siska seorang pemimpin juga pernah mengalami sebuah kesalahan mengambil keputusan, Bu ya. Iya Pak. Manusiawi Bu ya. Iya Pak. Itu saya jadi sadar memang tidak ada yang sempurna. Sekali lagi terima kasih Bu Siska atas waktunya. Semoga apa yang dibagikan menjadi sebuah hal yang memberikan pandangan baru dan semangat bagi saya sebagai CGP sini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Bu Siska. Ya, sama-sama Pak.